Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang one sample t-test. One sample t-test ini biasa disebut uji satu sampel, uji tes satu sampel. Itu sebagai salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel. Biasanya untuk melakukan uji ini itu data sampelnya harus berdistribusi normal ya, karena ini termasuk statistik parametrik itu. Nah, one sample t-test ini bertujuan untuk menguji perbedaan statistik antara nilai-nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesakan. Maksudnya itu misalnya lampu itu bertahan dalam 24 jam. Nah, 24 jam itu merupakan dugaan yang kita buat. Untuk rumusnya, T sama dengan X bar min mu per S dibagi akar N. T-nya ini T hitung, X bar ini rata-rata X, mu ini nilai yang kita tentukan atau kita dugakan, dibagi S, simpangan baku, akar N, N-nya ini sampel. Contohnya, seorang peneliti mempunyai dugaan bahwa rata-rata kemampuan statistik mahasiswa jurusan psikologi sama dengan 75. Nah, angka 75 ini nanti akan menjadi mu-nya. Kita langsung saja untuk menentukan ini, menyelesaikan permasalahan ini. Seorang peneliti mempunyai dugaan bahwa rata-rata kemampuan statistik mahasiswa jurusan psikologi sama dengan 75. Pertama-tama kita tentukan dulu hipotesis penelitiannya. Sudah jelas tadi, di situ ada angka sama dengan 75, maka H0-nya rata-rata kemampuan statistik mahasiswa jurusan psikologi sama dengan 75. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA itu rata-rata kemampuan statistik mahasiswa jurusan psikologi tidak sama dengan 75. Selanjutnya hipotesis statistik H0 mu sama dengan 75, HA-nya mu tidak sama dengan 75. Lalu kita buat tabel penolongnya. Ini tabel penolongnya. Di sini ada 28 sampel. Sampelnya di sini mahasiswa. Sebelumnya mohon maaf, ini saya bagi dua karena kalau saya tampilkan semua itu tidak cukup. Jadi saya harus bagi dua. Di sini mahasiswa ada 28 dan sudah kita dapatkan nilai statistik mahasiswa. Untuk nilai statistiknya kita kasih simbol X. Di sini mahasiswa pertama itu dapat nilai 75, kedua 60, ketiga 76 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari rata-rata dari semua nilai dengan cara semua nilai mahasiswa ini dijumlahkan lalu dibagi 28, hasilnya 74,143. Setelah itu kita hitung X min X bar-nya. Jadi nilai mahasiswa dikurangi rata-rata nilai. Untuk mahasiswa pertama 75 dikurangi 74,143, hasilnya 0,857. Untuk mahasiswa kedua 60 dikurangi 74,143, hasilnya 14,143 dan seterusnya sampai mahasiswa ke-28. Setelah itu hasilnya X min X bar-nya dikuadratkan sehingga pada mahasiswa pertama itu hasilnya 0,735, kedua 200,020 dan seterusnya sampai mahasiswa ke-28. Setelah itu dilanjutkan dengan menjumlahkan dari X min X bar dikuadratkan.
Itu hasilnya 1407,429. Ini digunakan untuk mencari simpangan baku. Semoga teman-teman masih ingat rumus dari simpangan baku, yaitu akar jumlah dari X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Itu hasilnya 7,220. Tentu teman-teman bisa cross check perhitungan saya, dihitung kembali apakah barangkali ada yang salah. Sebelumnya ini kalau berisik, mohon maaf karena ada kendala pada laptopnya, jadi dimaafkan dan dimaklumi ya. Selanjutnya, setelah kita ketemu rata-rata, lalu Muyunas sudah ketemu, simpangan baku sudah ketemu, kita masuk ke rumusnya. T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N. X barnya tadi 74,143 dikurangi mu-nya 75 dibagi simpangan baku atau S itu 7,220 dibagi akar 28. Sampelnya 28. Hasilnya 74,143 dikurangi 75 itu min 0,857 dibagi 7,220 akar 28 hasilnya 5,29 sama dengan min 0,857 dibagi 1,365 hasilnya min 0,628. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima, jika T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Kita dapatkan T hitungnya min 0,628, lalu kita ingat bahwa T hitung itu nilai mutlak, maka jika nilainya min maka dianggap plus. Jadi min 0,628 sama dengan 0,628 untuk T hitungnya. T tabelnya kita hitung. Maksudnya T tabelnya kita cari pada T tabel yang sudah ada. Itu kita dapat hasilnya T tabelnya 1,703. Jadi kesimpulannya T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan statistik mahasiswa psikologi sama dengan 75. Sekian untuk one sample di tes atau uji tes satu sampel. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.